Hanya karena aku mandul, kamu selingkuh dengan pelacur. Assalamualaikum sahabat curhatku. Terima kasih sudah datang ke channelku ini. Untuk yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, namaku Amelia. Perjalanan pernikahanku dengan Indra sudah memasuki tahun keempat. Namun mimpi untuk memiliki seorang anak seolah menjadi hal yang tidak terjangkau. Di tahun-tahun awal, kami memang merasakan bahagia. Namun seiring berjalannya waktu, harapan Indra untuk memiliki anak semakin membuatnya berubah. Ketidakmampuanku untuk memberinya keturunan menjadi sumber masalah besar dalam kehidupan kami. Tuduhan tak berdasar bahwa aku mandul mulai menjadi senjatanya, melukai hatiku setiap kali ia membuka mulutnya. Dan yang lebih parah, ia justru mencari pelampiasan di tempat lain. Bukan dengan cinta yang tulus, melainkan dengan seorang pelacur. Pernikahan kami dimulai dengan harapan dan impian yang besar, seperti layaknya pasangan baru yang sedang memulai hidup bersama. Indra, suamiku, adalah seorang admin bank yang berdedikasi. Dia selalu rajin dan penuh tanggung jawab dalam pekerjaannya. Aku sangat bangga padanya. Setiap pagi sebelum berangkat bekerja, dia selalu mencium keningku dan berkata, "Nanti malam, kita makan malam bersama ya. Aku akan cepat pulang." Itu adalah hal-hal kecil yang selalu membuatku merasa dicintai. Indra adalah sosok yang penuh perhatian. Dia tidak pernah melewatkan ulang tahunku, selalu memberikan kejutan, meski itu hanya sekotak kecil coklat favoritku. Saat kami baru menikah, dunia terasa begitu sempurna. Meski tinggal di rumah yang masih sederhana, kami tak pernah kekurangan cinta. Setiap sudut rumah penuh dengan kebahagiaan. Ada malam-malam di mana kami berbincang sampai larut, hanya untuk membahas masa depan. Apa yang kami lakukan saat kami punya anak nanti. Kami ingin 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Indra sering bercanda bahwa ia ingin anak laki-laki yang bisa diajak main bola bersamanya. Sementara aku memimpikan anak perempuan yang manis seperti boneka. Namun meski impian tentang anak selalu ada dalam pembicaraan kami, tak satu pun dari kami merasa terburu-buru. Di tahun pertama pernikahan, aku merasa yakin bahwa semua akan berjalan sesuai rencana. Aku pikir mungkin Tuhan masih menyiapkan waktu yang tepat bagi kami untuk memiliki anak. Meski terkadang aku merasa khawatir saat melihat teman-teman sebayaku mulai berbagi kabar bahagia tentang kehamilan mereka. Aku selalu berusaha menyampingkan kecemasan itu. Nanti juga waktunya akan tiba. Aku selalu meyakinkan diriku sendiri, dan Indra pun selalu berkata hal yang sama. Tapi waktu berlalu, 1 tahun, 2 tahun, lalu 3 tahun. Setiap kali menstruasi datang, harapanku yang baru mulai tumbuh seketika runtuh. Aku ingat betul bagaimana setiap bulan aku selalu membeli alat tes kehamilan dengan harapan yang besar. Setiap hasil negatif yang muncul membuatku sedikit terpukul, meskipun aku mencoba tidak menunjukkan perasaan itu kepada Indra. Awalnya, Indra selalu mengatakan bahwa tak perlu terburu-buru. Dia masih bisa tersenyum dan menenangkan diriku. "Mungkin kita hanya butuh lebih banyak waktu, sayang," katanya dengan lembut, sambil memelukku dari belakang ketika aku terlihat murung. "Banyak pasangan yang butuh waktu lama untuk punya anak. Nanti juga ada waktunya kok." Ucapannya memang terasa melegakan, tapi di sudut hatiku, kekhawatiran mulai tumbuh perlahan-lahan. Di tahun keempat, tekanan mulai terasa lebih nyata. Pertanyaan dari keluarga dan teman-teman mulai terdengar semakin sering. Setiap kali kami menghadiri acara keluarga atau reuni, pasti ada saja yang menyinggung soal anak. "Kapan nih kalian punya momongan?" Atau, "Sudah berapa tahun sih kalian menikah? Kok belum ada kabar gembira?" Meski mereka mungkin tidak bermaksud jahat, pertanyaan-pertanyaan itu bagaikan duri yang menancap dalam-dalam di dalam hatiku. Aku ingat suatu malam, Indra nampak lebih murung dari biasanya. Dia baru pulang dari acara keluarga besar tanpa aku, karena aku harus lembur di kantor. Saat dia masuk ke dalam rumah, dia tidak langsung menyapaku seperti biasanya. Sebaliknya, dia hanya melewati ruang tamu dengan wajah yang tegang. Aku menghampirinya di dapur dan berkata, "Kamu kenapa, Mas? Ada yang mengganggu pikiranmu?" Dia menghela nafas panjang dan mengusap wajahnya. "Aku capek, Mel. Capek dengan semua pertanyaan itu. Kenapa semua orang harus selalu tanya soal anak?
Seolah-olah kita gagal hanya karena belum punya anak. Aku terdiam sejenak. Aku bisa merasakan beban yang dia rasakan, karena aku juga merasakannya setiap hari. Tapi aku tak tahu harus mengatakan apa. Aku mencoba menghiburnya. Kita harus sabar ya, Mas. Mungkin memang belum waktunya. Kita bisa mencoba program ke dokter atau... Program? Potong Indra dengan nada tinggi. Matanya nampak merah. Program itu butuh uang, Mel. Dan sekarang kita belum cukup uang untuk hal itu. Kamu tahu itu kan? Hatiku tersentak. Baru kali ini Indra berbicara kasar kepadaku. Aku tahu, mungkin dia hanya lelah. Tapi tetap saja rasanya seperti ada jarak yang tiba-tiba terbentuk di antara kami. Semakin lama, perubahan dalam diri Indra semakin terlihat jelas. Sikapnya yang dulu hangat, perlahan-lahan berubah menjadi dingin. Dia tidak lagi mengajakku bicara tentang impian kami memiliki anak. Setiap kali aku mencoba mengangkat topik itu, dia hanya menghindar. Bahkan, dia mulai pulang larut malam. Lembur di kantor, katanya setiap kali kutanya mengapa dia pulang terlambat. Meski begitu, aku tak bisa menepis perasaan khawatir yang mulai membuncah di dalam diriku. Aku mencoba bertahan. Aku berusaha menjadi istri yang kuat, yang bisa mendukung suaminya. Meski Indra mulai berubah, aku tetap yakin bahwa ini hanyalah fase sementara. Aku masih percaya bahwa kami bisa melewati ini bersama. Bagaimanapun juga, kami sudah berjanji untuk selalu bersama, dalam suka dan duka. Namun dalam diam, aku juga merasakan sesuatu yang hilang. Kebahagiaan yang dulu kami miliki terasa memudar. Dan aku takut kalau semua ini tak akan pernah sama lagi. Malam itu, suasana di meja makan terasa berbeda. Biasanya kami menikmati makan malam sambil berbincang ringan tentang keseharian atau rencana masa depan. Tapi kali ini, kesunyian menyelimuti ruangan. Hanya terdengar dentingan sendok yang beradu dengan piring. Indra nampak gelisah, sesekali melirik ke arahku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Aku berusaha memulai pembicaraan untuk mencairkan suasana. "Bagaimana hari ini di kantor, Mas?" Tanyaku sambil tersenyum, berharap sedikit percakapan bisa mengembalikan kehangatan di antara kami. Indra hanya mendesah pelan, tak memberi jawaban yang berarti. Tatapannya kosong, seolah pikirannya melayang entah kemana. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, tapi aku tidak tahu itu apa. "Kenapa kamu belum bisa ngasih aku anak?" Pertanyaan itu datang tiba-tiba. Ucapannya terdengar seperti petir di siang bolong, mengejutkan dan menohok tepat di jantungku. Aku menghentikan gerakan sendokku, membiarkan makanan yang ada di hadapanku tanpa sentuhan. Itu bukan sekedar pertanyaan biasa. Di balik nada suaranya, terselip kemarahan, kekecewaan, dan sindiran yang begitu tajam. Aku terdiam, bibirku bergetar, tapi tak ada kata pun yang bisa keluar. Hatiku hancur berkeping-keping. Pertanyaan yang selama ini kucemaskan, kini keluar dari mulut suamiku sendiri. Pertanyaan yang menuduh, menghakimi, seolah-olah semua kesalahan berada di pundakku. "Mas," aku mencoba berbicara, namun suaraku nyaris tak terdengar. Aku menelan ludah dan mencoba menguatkan diriku. "Aku juga ingin, Mas, tapi semua ini butuh waktu. Mungkin kita harus mencoba konsultasi sama dokter, karena dari dulu kamu selalu menolak itu." Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang, meski dalam hatiku sedang berkecamuk rasa takut dan kecewa yang mendalam. Namun Indra tak mengubris saranku. Matanya kini penuh dengan rasa dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pandangan itu, yang dulu penuh cinta, kini hanya menyisakan kekecewaan. Ia memandangi piringnya seolah-olah apa yang baru saja kukatakan tak lebih dari angin lalu. "Apa gunanya dokter kalau masalahnya ada di kamu? Kamu cuma menghabiskan uang saja," jawabnya dengan nada sinis. "Jangan-jangan memang benar ya kamu yang mandul?" Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada yang kubayangkan. Seolah-olah ada pisau yang tajam yang langsung menusuk jantungku. Aku menatapnya tak percaya. Mataku mulai memanas dan bibirku bergetar. Bagaimana mungkin suamiku sendiri, orang yang seharusnya paling mengenalku dan mendukungku, bisa mengatakan hal sekejam itu? Aku mengalihkan pandanganku, tak sanggup menatap wajahnya lebih lama. Air mataku sudah mengalir tanpa bisa kutahan lagi. Tanganku gemetar, dan aku memegang erat serbet di pangkuanku untuk menahan isak yang hampir keluar dari tenggorokanku.
Mas, kenapa kamu bisa bicara seperti itu? Tanyaku dengan pelan, berusaha menahan suara gemetar. Aku ini kan istrimu, Mas. Kita sudah menikah selama 4 tahun. Dan selama ini, aku juga berjuang untuk bisa memberikan kamu keturunan. Kamu pikir aku gak ingin punya anak? Indra tidak menjawab. Dia hanya mendengus, seolah-olah semua yang aku katakan tidak ada artinya. Matanya tetap terpaku pada makanannya, seolah-olah aku tak ada di sana. Aku tahu, tekanan untuk memiliki anak memang sangat berat, bukan hanya bagi kami berdua, tetapi juga dari keluarga besar dan teman-teman. Setiap kali ada acara, pertanyaan itu selalu muncul. Tetapi yang paling menyakitkan adalah ketika suamiku sendiri, orang yang seharusnya menjadi pelindungku, ikut melemparkan tuduhan yang menyakitkanku. Kamu tahu nggak, Mel? Indra melanjutkan. Kali ini suaranya lebih pelan, tapi tak kalah tajam. Keluargaku semua mulai bertanya-tanya, kenapa kamu belum juga hamil? Dan aku sudah nggak tahu lagi harus jawab apa. Aku malu, Mel. Aku terdiam, kata-katanya seperti menambah luka yang sudah ada. Aku tahu bahwa keluarga Indra mulai meragukan kemampuanku sebagai seorang istri. Mereka berpikir bahwa aku tak bisa memberikan keturunan, dan itu adalah aib yang besar. Di balik senyuman ramah mereka, setiap kali kami berkunjung, selalu ada tatapan penuh tanya dan sindiran yang menyakitkan. Indra mendesah berat, lalu meletakkan sendok dan garpunya dengan kasar. Aku sudah capek, Mel. Capek menunggu. Capek berharap. Sampai kapan kita harus begini terus? Aku juga capek, Mas. Jawabku dengan lirih. Suaraku nyaris tenggelam dalam isak tangisku yang tak tertahan. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa kita paksakan, Mas. Kita harus bersabar. Kita bisa cari solusinya bersama-sama. Aku sudah bilang, kita bisa coba konsultasi ke dokter. Kita bisa... Sudahlah, Mel, potong Indra dengan nada tegas. Matanya kini menatapku dengan tajam. Kamu tahu kan apa yang orang-orang bilang di belakang kita? Mereka bilang kamu mandul. Dan aku pikir mungkin mereka ada benarnya juga. Air mataku semakin deras mengalir. Aku mencoba berkata sesuatu, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Sesak di dadaku semakin menguat, dan aku merasa hancur berkeping-keping. Perkataan Indra seperti menghancurkan semua harapan yang selama ini kubangun. Bukan hanya tuduhan itu yang menyakitkan, tetapi juga caranya mengatakannya. Seolah-olah aku adalah beban dalam hidupnya. Aku berdiri dari kursi dan berjalan pelan menuju kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tangisku pecah begitu aku menutup pintu kamar di belakangku. Di luar, Indra tetap duduk di meja makan, tak bergeming. Aku tak tahu bagaimana pernikahan kami bisa sampai ke titik ini. Titik di mana cinta yang dulu begitu indah, kini berubah menjadi luka yang tak terbayangkan. Di dalam kamar, aku merasakan kehancuran yang luar biasa. Hatiku terasa sepi, kosong dan hampa. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan. Yang bisa kulakukan hanyalah menangis, menyesali nasib yang harus aku terima, dan bertanya-tanya, apakah semua ini masih bisa diperbaiki? Waktu terus berjalan, namun bukannya memperbaiki, jarak di antara kami semakin jauh. Kehidupan pernikahan yang dulu penuh dengan cinta, kini hanya menyisakan dingin dan kebisuan. Indra semakin sering pulang larut malam. Aku mencoba memahami pekerjaannya di bank, memang seringkali menyita waktu. Namun semakin hari, alasan-alasan itu terasa semakin tidak masuk akal. Rasa curiga mulai merayap di benakku, tapi aku tak ingin menjadi istri yang mudah berprasangka. Ada meeting mendadak, katanya suatu malam. Saat ia pulang hampir tengah malam, matanya menghindari tatapanku. Bajunya masih rapi, tak ada tanda-tanda kelelahan yang biasanya muncul setelah seharian bekerja. Meeting sampai jam 11 malam ya, Mas? Tanyaku dengan hati-hati. Meski dalam hatiku, aku sudah menebak jawabannya. Ya? Ada urusan yang penting yang gak bisa ditunda. Jawabannya singkat, sambil melepas dasinya dan melempar tas kerjanya sembarangan di sofa. Aku mengangguk pelan, mencoba mempercayainya. Meski hatiku berkata lain, instingku sebagai seorang istri berkata ada sesuatu yang salah. Tapi aku menahan diriku untuk tidak berlebihan. Aku selalu diajarkan untuk percaya kepada suami. Bukankah pernikahan harus dibangun atas dasar kepercayaan?
Namun keraguanku semakin besar ketika kebiasaan Indra pulang larut malam menjadi lebih sering. Hampir setiap malam, ia tak lagi memperhatikanku, tak lagi menunjukkan kasih sayang yang dulu selalu kuanggap tulus. Obrolan di antara kami semakin jarang. Bahkan ketika kami bersama, ada jarak yang tak kasat mata yang memisahkan kami, seperti dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Suatu malam, saat Indra sudah tertidur lelap, aku memutuskan untuk memeriksa ponselnya. Tindakan yang seharusnya tidak aku lakukan, tapi hati kecilku tak bisa lagi bertahan tanpa jawaban. Dengan tangan yang gemetar, aku membuka layar ponselnya dan melihat pesan-pesan yang tidak pernah kuduga akan kutemukan. Ada pesan-pesan masuk dari seorang wanita bernama Niken. Awalnya, pesan-pesan itu terlihat biasa saja, sekedar percakapan sehari-hari. Namun semakin aku mengulir layar, semakin jelas hubungan mereka bukan sekedar teman biasa atau rekan kerja. Pesan-pesan itu berubah menjadi rayuan, godaan, dan kalimat-kalimat mesra yang membuat darahku mendidih. Gak sabar ketemu kamu lagi sayang. Malam ini di tempat biasa ya. Jangan lupa pakai gaun merah yang aku suka. Tanganku gemetaran saat membaca pesan-pesan itu. Rasanya seperti jantungku berhenti berdetak dan perutku mual seketika. Semua firasat buruk yang selama ini kutahan akhirnya terbukti juga. Indra suamiku yang selama ini kupikir hanya lelah karena pekerjaannya, ternyata menghabiskan malam-malamnya bersama wanita lain. Kukumpulkan seluruh keberanianku untuk menghadapi Indra. Esok paginya, saat kami duduk berhadapan di meja makan, aku mencoba tetap tenang, meski hatiku sudah dipenuhi dengan kemarahan dan kekecewaan yang tak tertahankan. Mas Indra, siapa itu Niken? Tanyaku pelan namun tegas. Indra yang sedang meminum kopinya tersentak. Cangkir di tangannya hampir terjatuh. Dia menatapku dengan mata yang penuh keterkejutan. Tapi dalam hitungan detik, ekspresinya berubah menjadi marah. Apa maksudmu nanya begitu? Tanyanya dengan nada sinis. Aku mengeluarkan ponselnya yang kutemukan tadi malam, menunjukkan deretan pesan-pesan dari Niken. Aku sudah tahu semuanya, Mas. Pesan-pesan dari Niken, wanita yang kau habiskan malam bersamanya. Kenapa, Mas? Kenapa kamu lakukan ini padaku? Bukannya merasa bersalah atau menyesal, wajah Indra berubah menjadi semakin gelap. Berani-beraninya ya kamu ngecek ponselku? Suaranya meninggi, penuh dengan kemarahan. Kamu gak punya hak untuk ngurusi apa yang aku lakukan. Aku terkejut mendengar reaksinya. Bukannya meminta maaf atau menjelaskan, Indra malah menuduhku. Aku cuma mau tahu, Mas, apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kamu selingkuh? Apa aku kurang baik sebagai seorang istri, Mas? Suaraku mulai pecah. Air mataku mulai menggenang di mataku. Indra berdiri dari kursinya, meletakkan tangannya di pinggang. Wajahnya penuh dengan kemarahan. Kamu mau tahu kenapa aku selingkuh? Karena kamu mandul, bentaknya tanpa perasaan. Kamu itu gak bisa ngasih aku anak. Apalagi yang bisa aku harapkan dari pernikahan ini? Dasar wanita mandul. Dadaku terasa dihantam palu besar. Kata-katanya menusuk jauh ke dalam hatiku, membuat semua harapan dan impian yang pernah kubangun hancur berkeping-keping. Selama ini, aku berpikir masalah anak adalah sesuatu yang harus kami hadapi bersama, bukan menjadi alasan untuk pengkhianatan. Tapi nyatanya, Indra menjadikan ketidakmampuanku hamil sebagai alasan untuk berselingkuh. Aku sudah capek menunggu, Mel. Kamu tahu bagaimana perasaanku setiap kali keluarga menanyakan kapan kita akan punya anak. Aku malu, Mel. Dan Niken, dia bisa ngasih aku apa yang kamu tidak bisa. Lanjut Indra tanpa rasa penyesalan. Tangisku pecah. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suamiku, seorang yang paling aku cintai, bisa mengkhianati pernikahan kami seperti ini. Dia tidak hanya berselingkuh, tapi juga menjadikan aku kambing hitam atas kesalahan yang dia buat. Bagaimana bisa dia mengabaikan semua yang telah kami lalui bersama, hanya karena alasan ketidakmampuanku memberikan keturunan. Aku terisak, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang masih ada. Jadi, selama ini kamu selingkuh karena aku, Mas? Karena kamu pikir aku mandul? Tanyaku dengan suara yang nyaris tak terdengar. Indra tak menjawab. Ia hanya memalingkan wajahnya, seolah tak peduli lagi dengan perasaanku. Ya, jawabannya dengan dingin.
Kamu nggak bisa ngasih aku anak. Jadi aku cari wanita lain yang bisa. Dan Niken sekarang sedang mengandung anakku. Hatiku hancur. Tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Perasaan marah, kecewa, dan sakit hati bercampur menjadi satu, meninggalkan luka yang begitu dalam. Aku tahu, perselingkuhan ini tak bisa dimaafkan. Namun lebih dari itu, aku tidak lagi mengenali pria yang berdiri di hadapanku. Pria yang dulu kucintai, yang dulu bersumpah untuk setia, kini berubah menjadi orang asing yang menghancurkan hidupku tanpa rasa bersalah. Indra kini lebih memilih menghabiskan waktu dengan Niken. Wanita yang baru kuketahui adalah seorang pelacur. Itu semakin memperparah rasa sakit yang kurasakan. Hidupnya seolah sudah sepenuhnya dihabiskan untuk wanita itu, meninggalkanku dalam kesendirian dan kesedihan yang mendalam. Aku tak tahu bagaimana caranya melanjutkan hidupku setelah ini semua. Tapi satu hal yang pasti, aku tak bisa lagi bertahan dalam pernikahan yang penuh dengan pengkhianatan dan kebohongan. Di tengah kehancuran rumah tanggaku, di mana cinta yang pernah kami bina telah hancur berkeping-keping, Tuhan mempertemukanku dengan seseorang dari masa lalu, Nabil. Pertemuan kami terjadi secara tak terduga saat aku berjalan sendirian di pusat pembelajaran. Saat itu, aku sedang mencoba mencari sedikit ketenangan dari hiruk-pikuk permasalahan rumah tanggaku yang semakin memburuk. Saat aku asik berjalan melewati sebuah butik, tiba-tiba mataku bertemu dengan seorang pria tinggi, dengan senyum yang masih kuingat dari SMA. Mata kami terkunci untuk beberapa detik. Dan sebelum aku sempat menyadari siapa dia, Nabil sudah memanggil namaku. Amelia, aku menoleh, terkejut sekaligus tak percaya. Nabil? Ia mendekat, senyumnya semakin lebar. Lama sekali ya kita gak ketemu. Apa kabar? Perasaan yang lama terkubur, tiba-tiba kembali muncul. Nabil adalah teman SMA-ku, yang dulu diam-diam menyukaiku. Meski aku tahu perasaannya waktu itu, dia terlalu pemalu untuk mengungkapkannya secara langsung. Aku yang saat itu jatuh hati pada Indra, tak pernah memberikan kesempatan pada Nabil untuk lebih dekat. Kami berbicara sejenak di tengah pusat perbelanjaan. Nabil nampak jauh lebih dewasa dan karismatik dibandingkan dengan masa remajanya dulu. Kini dia adalah seorang CEO sukses yang memimpin perusahaannya sendiri. Sesuatu yang tak pernah kuduga akan terjadi padanya. Dalam percakapan kami yang singkat, Nabil sempat bertanya tentang kehidupanku yang sekarang. Dan aku memberitahunya bahwa aku sudah menikah. Sejenak aku melihat sedikit kekecewaan di matanya, namun ia tetap tersenyum ramah. Setelah pertemuan singkat itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Meskipun kami berpisah tanpa melanjutkan percakapan lebih jauh, bayangan Nabil terus menghantui pikiranku. Entah kenapa, dalam kehadirannya yang singkat, ia memberikan rasa nyaman yang sudah lama tidak aku rasakan dari Indra. Namun hidupku dengan Indra semakin buruk. Hubungan kami hampir sepenuhnya runtuh. Indra terjebak semakin dalam dengan Niken, wanita yang kini menyita seluruh perhatiannya. Hingga suatu malam, ketika Indra pulang lebih awal dari biasanya, ia berbicara tentang sesuatu yang tak pernah terbayangkan olehku. Aku mau menikahi Niken, katanya tanpa rasa bersalah. Aku terkejut, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Aku gak akan menceraikan kamu, Mel, lanjutnya dengan suara datar. Niken akan melahirkan anakku, dan kita yang akan merawatnya. Jantungku serasa berhenti berdetak. Bagaimana bisa Indra berpikir bahwa aku, istri yang telah mendampinginya sejak awal, harus merawat anak dari hubungan gelapnya dengan Niken. Kata-katanya bagaikan belati yang menusuk lebih dalam, menghancurkan semua harapan yang tersisa di hatiku. Jadi, aku harus menerima semua itu, Mas? Tanyaku dengan suara gemetar. Air mataku sudah membasahi pipiku. Indra tak menatapku, seolah-olah aku tak lebih dari bayang-bayang di sudut rumah. Ini adalah jalan yang terbaik. Niken hanya aku butuhkan untuk mendapatkan anak, dan kita yang akan merawatnya. Kamu gak perlu repot-repot lagi berusaha untuk punya anak sendiri. Perasaanku hancur. Indra tidak hanya mengkhianatiku dengan perselingkuhannya, tapi kini ia ingin aku menjadi bagian dari rencana gilanya. Bagaimana mungkin ia berpikir bahwa aku akan merawat anak dari wanita yang menghancurkan pernikahan kami? Di dalam dadaku, kemarahan dan kekecewaan bercampur menjadi satu. Namun aku masih berusaha untuk tetap tenang. Di tengah keputusanku, hubunganku dengan Nabil semakin berkembang.
Awalnya kami hanya bertemu beberapa kali, sebagai teman lama yang saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Namun perhatian dan dukungan Nabil membuatku merasa dihargai. Sesuatu yang tak pernah lagi kurasakan dari Indra. Nabil selalu mendengarkan dengan sabar, memberikan nasihat yang bijak, dan tanpa disadari, aku mulai merasa nyaman berada di dekatnya. Suatu hari teman-teman lama kami yang tahu tentang pernikahanku yang bermasalah mulai mendorong Nabil untuk mendekatiku. Dia butuh seseorang yang bisa menghargainya. Salah satu teman kami berkata, "Dan kamu Nabil, kamu suka kan dengan Amelia?" Awalnya Nabil nampak ragu, meskipun perasaannya terhadapku masih ada. Ia tidak ingin menghancurkan pernikahanku, namun semakin sering kami bertemu, semakin dekat hubungan kami. Kami tahu bahwa aku sedang menghadapi cobaan besar, dan ia selalu ada untukku, memberiku kekuatan. Ketika aku mengenalkan Indra kepada Nabil di sebuah pesta pernikahan teman lama, suasana menjadi kaku. Indra mengenali Nabil sebagai seseorang yang sangat penting dalam dunia bisnis. Mata Indra sempat menyipit ketika mengetahui siapa Nabil sebenarnya. Meski berusaha tetap tenang, aku bisa merasakan kecemburuan di dalam diri Indra setiap kali nama Nabil disebut. "Nabil itu CEO perusahaan besar ya?" kata Indra suatu malam dengan nada datar namun penuh sindiran. "Aku nggak tahu kalau kamu berteman dengan orang yang sehebat itu." "Aku kenal dia dari SMA," jawabku dengan singkat, tidak ingin memperpanjang percakapan yang bisa memicu amarah. Hari itu, suasana di rumah terasa tegang. Aku duduk di ruang tamu bersama Indra, ibu mertua, dan ayah mertua. Suasana yang biasa hangat kini berubah menjadi dingin dan penuh ketidakpastian. Indra telah memberitahukan niatnya untuk menikahi Niken, dan aku bisa melihat kebanggaan yang dulu ada di wajah orang tuanya, kini mulai memudar. "Ibu, ayah, aku mau menikahi Niken. Dia sudah hamil anakku, Bu, dan dia bisa memberikan aku anak yang selama ini aku tunggu-tunggu," kata Indra tanpa ragu. Suaranya dingin seperti batu. Tidak ada penyesalan. Tidak ada rasa bersalah, hanya tekad yang bulat untuk melanjutkan rencananya. Seketika tubuhku terasa lemas, meski aku sudah mendengar ini dari mulutnya sebelumnya. Mendengar dia mengatakan di depan orang tuanya, membuat rasa sakit itu semakin nyata. Ayah mertuaku berdiri dari kursinya, wajahnya memerah, menandakan kemarahan yang sudah tak bisa lagi dibendung. "Indra, apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Kamu mau membawa wanita yang tak jelas asal-usulnya ke dalam keluarga kita? Kamu ingin mempermalukan keluarga kita dengan menikahi wanita seperti itu?" Ayah mertua berteriak. Suaranya bergetar oleh kemarahan. Aku tidak pernah melihat ayah mertuaku semarah ini. Biasanya, beliau adalah sosok yang tenang dan penuh kebijaksanaan. Tapi kali ini, rasa kecewa terhadap anaknya sendiri membuatnya kehilangan kendali. Ia melangkah mendekati Indra, menatapnya dengan tajam, dengan sorot mata yang penuh amarah. "Ayah, ini hidupku," balas Indra dengan nada membela diri. "Aku sudah dewasa ya, dan aku tahu apa yang terbaik untuk diriku. Amelia gak bisa ngasih aku anak. Aku butuh keturunan ya, dan Niken bisa memberikan itu." Air mataku mulai menetes tanpa bisa kubendung. Rasanya seperti semua yang aku perjuangkan selama ini hancur dalam sekejap. Dan Indra berbicara seolah-olah aku hanyalah benda yang tak berguna, yang bisa dia singkirkan kapan saja. Ku tarik nafas panjang, mencoba menenangkan diriku di tengah ketegangan yang semakin memuncak. Namun yang paling menyakitkan bukan hanya kata-kata Indra, melainkan reaksi ibu mertuaku. Alih-alih mendukung ayah mertua yang jelas-jelas kecewa, ibu mertuaku masih membela Indra. "Sudahlah Pak," kata ibu mertua dengan nada lembut, seolah-olah apa yang dilakukan oleh Indra hanyalah masalah kecil. Indra memang butuh anak, dan kalau memang Amelia gak bisa memberikannya, kenapa kita harus melarangnya? Bukankah kita semua ingin keturunan dari keluarga ini? Kata-kata ibu mertua bagaikan racun yang menyebar pelan-pelan ke seluruh tubuhku. Aku tidak bisa percaya dia bisa dengan mudah mengabaikan perasaanku. Selama bertahun-tahun aku telah mencoba menjadi istri yang baik, menahan segala kesakitan, dan sekarang di saat aku membutuhkan dukungannya, dia justru memilih untuk mendukung Indra menikahi wanita itu. "Bu," protes ayah mertua, "kamu tahu apa yang sedang kamu katakan?
Kamu ingin anak kita menikah lagi hanya karena alasan keturunan? Kamu pikir semua ini semudah itu? Aku hanya ingin Indra bahagia, jawab ibu mertua dengan suara tetap tenang. Jika memang harus melalui Niken, maka aku akan menerimanya. Aku ingin cucu juga. Kalau Indra bisa mendapatkannya dari Niken, kenapa kita harus melawan takdir? Mataku semakin perih mendengar kalimat itu. Selama ini, aku sudah merasa sangat tertekan karena tidak kunjung diberikan anak. Dan kini, aku harus menghadapi kenyataan bahwa bahkan ibu mertuaku sendiri lebih memilih menerima Niken demi cucu yang diidamkan. Rasanya tidak adil, seolah-olah seluruh nilai dariku sebagai perempuan hanya diukur dari kemampuanku untuk memberikan keturunan. Ayah mertuaku masih tidak bisa menerimanya. Wajahnya merah padam, dan dia menatap Indra dengan penuh kekecewaan. Indra, dengar baik-baik ya. Aku tidak akan mendukung keputusanmu. Kamu tidak akan menikahi wanita itu dengan restuku. Kalau kamu mau menikahi Niken, jangan harap aku akan menerima kalian berdua di rumah ini. Indra tetap keras kepala. Kalau ayah dan ibu tidak merestui, aku akan tetap menikah. Aku sudah memutuskan ini, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Ayah mertuaku menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Kamu benar-benar sudah hilang akal ya. Kamu tidak hanya merusak pernikahanmu dengan Amelia, tapi kamu juga merusak martabat keluarga kita. Di sudut lain, ibu mertuaku hanya diam. Sepertinya dalam hatinya, dia sudah menerima keputusan Indra. Meskipun ayah mertuaku menentang keras, aku tahu bahwa di balik semua itu, restu ibunya sudah cukup bagi Indra untuk melanjutkan rencananya menikahi Niken. Semakin aku mendengar percakapan ini, semakin aku merasa terkucil. Aku duduk di sana, sebagai istri yang sudah berjuang sekuat tenaga, namun seolah-olah keberadaanku tak lagi dianggap penting. Aku yang selama ini menjaga keharmonisan keluarga, kini tersingkir oleh hasrat Indra dan keinginan mertua untuk memiliki cucu. Setelah perdebatan panjang, akhirnya orang tua Indra menyerah. Meski dengan hati yang berat, ayah mertuaku akhirnya menyetujui keputusan Indra untuk menikah lagi. Meskipun dengan syarat, Niken tidak akan tinggal di rumah mereka. Ayah mertuaku tidak akan menerima kehadiran wanita yang menurutnya hanya akan merusak reputasi keluarga. Dengan penuh kesedihan dan keputusasaan, aku menyaksikan keluargaku perlahan-lahan hancur di depan mataku. Aku tak tahu harus berbuat apa. Tak tahu harus berharap pada siapa. Rasa dunia ini terlalu kejam bagiku. Di saat itulah, aku sadar pernikahanku dengan Indra tidak bisa lagi diselamatkan. Setelah berbulan-bulan menahan rasa sakit, rasa pengkhianatan dan ketidakadilan yang terus datang, akhirnya aku mencapai batas kesabaranku. Pernikahan Indra dengan Niken bukan hanya menghancurkan hatiku, tetapi juga menjadikanku tahanan di dalam hubungan yang sudah mati. Indra menolak menceraikanku, meskipun ia telah mengikat diri dengan wanita lain. Dan setiap kali ia pulang, hanya kebohongan yang tersisa. Aku tak lagi kuat bertahan. Suatu malam, setelah perdebatan panjang tentang posisiku dalam hidupnya, aku memberanikan diri untuk mengajukan gugatan cerai. Aku tidak akan terus hidup dalam kebohongan seperti ini, Mas, kataku dengan tegas. Jika kamu tidak ingin menceraikanku, aku yang akan melakukannya. Indra menatapku dengan dingin, seolah tak percaya aku benar-benar berani melakukan itu. Namun aku sudah bulat dengan keputusanku. Kekecewaan yang begitu dalam telah memupuskan semua rasa sayangku kepadanya. Aku tak peduli lagi apa yang dia pikirkan. Aku tahu ini adalah satu-satunya cara agar aku bisa mengembalikan martabatku. Proses perceraian tidak mudah. Meski secara emosional aku sudah melepaskan Indra, menghadapi kenyataan di pengadilan tetap menyakitkan. Di hadapan hakim, Indra tetap keras kepala, mencoba untuk mempertahankan status pernikahan kami, meski dengan cara yang sangat egois. Namun tak ada yang bisa menghentikanku. Hakim akhirnya memutuskan bahwa aku berhak mendapatkan kebebasan dari pernikahan ini. Setelah resmi bercerai, aku merasakan campuran antara kebebasan dan kehampaan. Meski terbebas dari hubungan yang berantakan dengan Indra, namun di saat-saat itu, Nabil selalu ada di sisiku. Perhatian dan dukungannya tidak pernah surut, bahkan saat aku berada di titik yang terendah dalam hidupku. Kamu layak mendapatkan yang terbaik, Mel, ucapnya suatu malam, ketika aku menceritakan perasaanku.
Indra sudah terlalu banyak menyakitimu. Sekarang giliran kamu berhak bahagia. Perkataan Nabil menyentuh hatiku. Perlahan, aku mulai membuka diriku kepadanya. Meski awalnya aku ragu untuk kembali menjalin hubungan, kedekatan kami tumbuh alami. Dari sekedar teman yang memberikan dukungan emosional, perlahan-lahan kami menemukan cinta yang tulus. Nabil bukan hanya seorang teman dari masa lalu, tapi juga menjadi pelabuhan hatiku yang baru. Beberapa bulan setelah perceraian, Nabil melamarku. Dengan hati yang penuh haru dan harapan, aku menerima lamarannya. Kami menikah dalam upacara yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Hidupku yang sebelumnya penuh dengan kepedihan dan ketidakpastian, kini terasa lebih cerah. Kehidupan baru yang aku jalani bersama Nabil memberikan banyak kejutan yang tak terduga. Hanya sebulan setelah pernikahan kami, aku menerima kabar yang sudah lama aku nantikan. Aku akhirnya hamil. Perasaan yang begitu indah dan luar biasa. Sesuatu yang selama bertahun-tahun aku impikan, akhirnya menjadi kenyataan. Tangis haru mengalir saat ku beritahu Nabil, dan ia memelukku dengan erat. Kami berdua tahu bahwa inilah hadiah dari Tuhan atas semua perjuangan dan kesabaran yang kami lalui. Namun di saat aku menikmati kebahagiaan baru ini, hidup Indra justru sebaliknya. Setelah beberapa bulan menikahi Niken, Indra mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupnya. Ia sering merasa nyeri dan masalah dengan kandung kemihnya. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk memeriksakan dirinya ke dokter. Di sana, ia menerima kabar yang mengguncang dunia pribadinya. Hasil tes medis menunjukkan bahwa ia mandul. Sperma Indra memiliki kelainan yang menyebabkan ia tidak bisa memiliki anak secara alami. Kenyataan itu menghantamnya. Selama ini, ia percaya bahwa anak yang dikandung oleh Niken adalah darah dagingnya. Alasan mengapa ia begitu nekat menikahi wanita itu. Namun kini semuanya berubah. Ketika dokter memberitahukan bahwa Indra tidak mungkin menjadi ayah biologis, kebohongan Niken mulai terungkap. Indra yang selama ini percaya bahwa ia akan menjadi seorang ayah, terpaksa harus menerima kenyataan pahit bahwa anak yang dikandung oleh Niken bukanlah anaknya. Niken yang nampaknya hanya memanfaatkan Indra demi kenyamanan finansial, ternyata telah berselingkuh dengan banyak pria lain. Indra marah besar, merasa dikhianati dan dipermalukan. Ia yang tadinya merasa bisa menggantikan aku dengan mudah, kini terpuruk dengan penyesalan yang mendalam. Dalam sekejap, kehidupan Indra berantakan. Ia kehilangan kendali atas hidupnya, dan wanita yang dianggapnya sebagai penyelamat ternyata adalah sumber dari semua penderitaannya. Indra harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah membuat keputusan-keputusan buruk yang menghancurkan kehidupannya sendiri. Di sisi lain, aku menemukan kebahagiaan sejati bersama Nabil. Kami membangun keluarga yang penuh cinta, saling mendukung, dan merencanakan masa depan yang cerah. Kabar tentang kehamilanku menjadi awal dari babak baru yang indah dalam hidupku. Aku dan Nabil merasa sangat bahagia, dan aku tahu bahwa inilah jalan yang Tuhan berikan untukku. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita. Kadang-kadang, dari kehancuran yang paling menyakitkan, kita justru menemukan jalan menuju kebahagiaan yang sebenarnya. Aku sudah melepaskan masa laluku yang penuh luka dan menemukan cinta yang sesungguhnya. Sementara itu, Indra harus menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang ia buat. Aku tidak lagi memikirkannya dengan kebencian, melainkan dengan rasa lega. Kini hidupku penuh dengan harapan baru, dan aku tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar bahagia.